Kan tadi bicara hajatan. Nah, sekarang yang banyak orang itu nggak tahu Pak De. Kalau dulu itu grup dangdut, orkes gitu juga sering kayak dikontrak gitu. Ditangkap atau dikontrak Iya, di iya. bioskop. Iya, Pak De. Iya. Ya jadi Pak De sebelumnya kan udah pernah cerita bahwa selain di hajatan juga pernah ngisi hiburan dangdut di bioskop. Iya. Itu gimana ceritanya Pak De? Iya, berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Badok Podcast. Dimana ini udah lama banget Badok Podcast gak update atau gak upload video terbaru nih ya. Terutama buat para subscriber, buat para penonton setianya Babies TV. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang banyak sekali kendala ataupun kesibukan saya sendiri. Selain saya manggung nyanyi juga banyak pekerjaan, jadi mohon maaf sekali terhambat untuk project konten dari Babies TV, terutama untuk Badok Podcast ini. Dan sudah di depan saya ada saya panggilnya Terserah. Pak De. Ya, dengan Toto Purwa. Pak De Toto Purwa. Ya. Gimana? Ya, kenapa saya panggilnya Pak De itu karena beliau saudara dari ibu saya. Jadi pokoknya kita tuh keluarga gitu, family gitu. Jadi ya sebenarnya udah akrab sekali, udah hampir tiap hari komunikasi. Cuman karena ini di konten, jadi ya kita secara formalitas gitu. Dan mungkin penasaran teman-teman di channel KBS TV ini bersama Badok Podcast, kami bakal berbincang-bincang ya seputar apa Pak De? Hobi kita ya Pak De. Ya kebetulan hobi kita itu sama, itu suka musik dangdut ya Pak De ya. Dimana sebenarnya itu Pak De ini itu senior kita ya. Kalau saya sendiri tuh junior, kalau Pak De itu senior. Cuman bedanya waktu dulu itu belum ada yang kayak yang sekarang orkes besar gitu ya Pak De. Terus ya ada, cuman kalau orkes besar ada, cuman nggak ada kayak zaman sekarang kan ada handphone, ada kamera-kamera itu. Teknologinya belum semodern sekarang. Foto tuh style itu loh, foto-foto itu biasa. Oh, ya pokoknya itu di era jadul itu ya, pokoknya sangat terbatas sekali untuk media seperti teknologi dari mulai media untuk video, foto itu sangat jarang sekali ya Pak De. Apalagi untuk handphone seperti sekarang ada YouTube, ada segala macam, pokoknya kita bisa buat update gitu ya, buat postingan gitu. Dan dulu berarti ingat Pak De berarti untuk umurnya berapa, terus waktu itu tahun berapa? Ya antara umur sekitar 17-18 lah. Oh, 30 dari sekarang. Berarti kan masih lajang waktu itu? Iya, masih sendiri ya, masih lajang. Iya. Jadi bisa dibilang waktu itu tuh Pak De punya karir gitu ya? Iya. Punya karir di bidang seni dangdut, di bidang musik dangdut. Dimana waktu itu Pak De masih lajang, sekitar usia 18 ataupun ya 20 tahunan gitu? Iya, sebelum 20 lah. Itu nyanyi dangdut ya Pak De? Dangdut. Pure dangdut. Dimana waktu itu tuh pertama di hajatan. Ya berarti hampir sama seperti sekarang, dimana penyanyi-penyanyi dulu pun sering sekali menghibur di acara hajatan ya. Dan untuk Pak De sendiri tuh awal karirnya tuh gimana ceritanya? Kalau bisa diceritain. Ya tadinya kan ya saya suka nyanyi-nyanyi, terus kebetulan tuh punya teman gitu. Temen itu punya grup orkes gitu. Ya. Lah kebetulan temen itu ya jadi pimpinan orkes gitu. Akhirnya ya latihan itu terus nyanyi gitu. Iya, saya paham. Jadi gini, dari awal itu intinya Pak De sendiri tuh punya basic mungkin bakat gitu ya, bakat hobi nyanyi dangdut gitu. Karena memang dari dulu suka gitu dengerin dangdut. Terus kok ya secara kebetulan punya teman yang punya grup orkes atau grup musik dangdut gitu ya. Terus kenal akhirnya direkrut gitu. Direkrut langsung jadi penyanyinya. Langsung aktif di acara ya, kalau ada hajatan, ada khusus acara gitu di umpamane ya nyanyi di itulah umpamane di bioskop gitu. Oke, itu nanti kita bahas juga. Jadi waktu untuk yang di hajatan itu juga kalau yang sekarang itu bisa dibilang job juga. Job ya Pak De. Kalau boleh tahu Pak De, maaf, untuk bayarannya itu waktu itu berapa per manggungan gitu? Kalau zaman dulu mah murah banget. Itu kadang dikasih 15.000, 20.000 sekali main.
20.000 Iya, sekali main. Enggak maksudnya enggak cuma sekali main doang, itu berarti mamane malam minggu main Ya. 1 jam. Iya. Berarti jam pertama, nanti kan ada midnight main lagi. Oh. Berarti sebelum film diputar gitu. Oh, itu kalau untuk yang di bioskop. Iya, yang di Kalau bioskop. untuk yang di hajatan. Kalau di hajatan ya palingan berapa lah, wong zamannya dulu uang umpamanya sekitar 15.000 20.000 kan gede banget. Iya. Kayak sekarang mungkin lebih dari 200 lah gitu. Oh, berarti hampir Masih- sama sebenarnya kalau di iya, kalau dirupiahkan, disamakan untuk sekarang. iya. Karena untuk saya sendiri ya maaf ya, untuk saya sendiri untuk saat ini tiap kali manggung itu untuk daerah lokal sendiri itu sekitar 300 atau sampai 400 bahkan 500. Jadi ya minimal sekali itu 300 dan mungkin sama Pak De kalau Iya, disamakan di pada zaman waktu sekarang, tahun itu. ya. Berarti berarti 30 tahun yang lalu. Ya 30 tahun lalu ya. Berarti sekitar tahun 1990-an. Ini sekitar 98 90. Awalnya sekitar 89-an lah mulai. Berarti saya belum lahir. Belum lahir. Dimana waktu itu juga kalau kita lihat ke Jawa Timur Pak De, untuk orkesan, untuk dangdut juga kan di Indonesia itu punya itu juga barometer atau kayak ya pokoknya Jawa Timur itu jadi salah satu ikon Ya. musik dangdut juga untuk dangdut orkesan gitu ya. Dimana waktu itu pernah ada dari daerah Jawa Timur Pasuruan itu yang fenomenal itu Inul Daratista. Inul Daratista itu dulu sebelum Pade berarti. Kalau Pade tahu dulu Inul Daratista naik terkenal gitu. Saya itu se- sebelum Pade. Berarti saya duluan. Oh, Maksudnya sebelum- oh berarti Pade dulu. Oh iya, Saya kalau juga ada agak berhenti, baru ada Inul mulai muncul di TV-TV gitu. oh iya, kalau Cuman kan kalau saya mungkin- inget nih. Ya mungkin daerah sana mungkin udah sering pentas-pentas. Cuman kan akunya iya, karena iya. nggak ada komunikasi kayak zaman sekarang gitu. Ah, Ada HP, gini, ada apa gitu. jadi seingat saya itu Inul Daratista mulai booming gitu, naik itu sekitar tahun 2000-an. Iya. Jadi betul, Pade dulu. Iya, Berarti sekitar maksudnya 88. Inul itu sebelum Pade itu Iya, jauh sebelumnya. sebelum Iya. Inul gitu ya. Jadi Inul itu sebelum Pade itu udah Pade dulu Iya, yang iya, iya. yang berkarir gitu ya. Cuman karena memang di Jawa Tengah itu mungkin Penyanyi kalah. cowok susah itu. Nggak kayak di Jawa Timuran. Kan Oh, kayak penyanyi cowok kan berarti- laris banget gitu. Oh, berarti dari dulu udah Iya, terus Udah gitu ya? Iya, terus kalau zamannya dulu kan kayak gini Bang Sul. Berarti kalau penyanyi itu umpamane ada yang suka cocoknya nyanyi Cirebonan, khusus Cirebonan, yang pure dangdut umpamane yang hobi nyanyi umpamane kayak punya Bang Haji, khusus Bang Haji. Nanti kalau saya suka biasa nyanyi punya itu Ami Muksin Alatas sama Mansur nanti itu. Kayak gitu. Oh, berarti di spesialis iya, kayak iya. spesialis Iya. penyanyi Nah, ori gitu kayak Iya. misalkan cocoknya di mana Iya. kayak misalkan cocoknya di lagu-lagunya Hamdan Atete, Iya. Yus Yunus, Mansur gitu ya. Dan ada juga ya Tarling. Berarti Iya. Tarling Cirebonan udah ada dulu. Udah dari Juga dulu. udah dari dulu udah ada. cuman kan khusus penyanyi ya, kalau masalah penyanyi tiap penyanyi juga bisa belajar gitu. Ah. Aku umpamanya belajar nyanyi umpamanya Tarling Cirebon dangdutan apa nyanyi pure dangdut yang originalnya apa nyanyi umpamanya kayak zaman sekarang kan banyak ya dari Jawa Timur gitu. Iya. Cuman Jadi kalau dulu jadi nggak yang dinyanyikan itu secara semua genre dangdut gitu ya. Beda kalau misalkan Iya. sekarang itu kan yang lagi ngetren apa, yang lagi Iya, viral iya. apa itu dinyanyiin gitu ya, baik cewek ataupun cowok. Iya, tiap penyanyi ya juga belajar, cuman kan nanti pasnya di apa umpamanya saya biasa nyanyi punya siapa nanti dipanggil gitu. Oh, iya. Jadi Dari kayak MC juga, disesuaikan iya. sama Dari MC-nya juga udah basicnya tahu. juga. Umpamanya kayak lagunya Bang Mansur nanti yang nyanyi umpamanya saya. Nanti kalau yang Cirebonan siapa nyanyi siapa kayak gitu. Oke. Udah Ya kayak kita tadi untuk pertama tadi ikut di hajatan gitu ya. Kayak sekarang itu hiburan orang nikah dari dulu udah ada orang Iya, itu iya. kayak sekarang bilang itu tanggapan-tanggapan gitu. Ada. Jadi misalkan orang mana gitu terus dia itu punya duit mungkin ya. Iya. Punya duit terus ngadain acara resepsi hajatan gitu. Sekaligus ada hiburannya juga, Iya, iya. hiburan dangdut. Orkes juga Pak. Orkes. Orkes. Dulu Orkes. malah seringnya orkes. Orkes malah enggak Full kayak pemain gitu kayak ya? iya sekarang. Kalau sekarang kan pakainya ada organ, ada apa gitu. elektron, organ Iya, gitu. Kalau dulu kan orkes Full pure orkes ya. iya. Oh iya. Terus kalau umpamanya ada penyanyi cewek apa cowok terus yang disawer umpamanya kayak saya disawer umpamanya dapat 100.000 apa berapa nanti buat sendiri. Kalau zamannya dulu khusus nggak nih. dibagi. Kalau zaman sekarang Berarti kan ini dibagi rata. perbincangan antara junior dan senior tuh Iya. ada perbedaan tetap ya.
ada kesamaan, ada perbedaan. Iya. Dimana salah satunya itu saweran, Pak De. Iya. Jadi gini, Pak De. Misal nih, pada zaman itu katakanlah semisal ini Inul Daratista. Ya. Inul Daratista kan dia itu kan penyanyi terkenal Ya, gitu. senior Terus banget. juga pokoknya dia heboh gitu ya, rame di panggung, banyak penggemar gitu. Iya. Otomatis banyak peminatnya untuk nyawer gitu. Iya. Misalkan pada saat itu sawerannya dia sendiri itu waktu dia nyanyi dapet taruhlah 100.000 gitu. Itu haknya dia semua. Iya, kalau di sana-sana nggak ngerti, cuman kan waktu di Iya, saya untuk pengalaman ngikut, iya, Pak De pengalaman sendiri. saya kan kayak gitu. Umpamanya ada yang nyanyi, umpamanya biasanya penyanyi cewek apa cowok yang diidolakan orang lah kayak gitu. Umpamanya yang disawer dapat berapa, nah, nanti buat sendiri. Nggak kayak sekarang kan dibagi rata Nah. sama siapa penyanyinya, umpamanya Oke. sama pemain orkesnya, umpamanya apa siapa. Tapi berarti tradisi ataupun budaya sawer menyawer itu memang dari dulu Dari dulu ada. udah ada. Iya, Dan ngepen-ngepennya juga kayak dan gitu dulu ada. naik panggung nggak? Nyawernya naik panggung atau di bawah panggung? Ya naik, tapi umpamanya 2 orang 3 orang berapa, tapi nanti kan nggak boleh banyak-banyak. Oh, berarti kayak tertib gitu ya? Iya, tertib secara banget. tertib, Iya. tapi tetap naik ke atas Iya. panggung. Dan Pak Pade sendiri ngalamin juga di sawer juga. Ya kadang sih Iya. nggak mesti, kadang-kadang itu yang mana penyanyi kan kadang-kadang mau keluar aja biasanya artis kayak gitu kan. Biasanya ada yang senang umpamanya Dan kayak intinya pernah gitu ya. Iya. Jadi dapatnya berapa itu buat Pade sendiri. Iya, zaman Penyanyi dulu, lain pun buat penyanyi dia zaman dulu sendiri. kan paling ribuan 2.000 umpamanya kan zaman dulu Iya. orang ribu. Lah, untuk musisi untuk kayak misalkan kita itu kan ada banyak itu ya yang berperan gitu dari mulai musisi, sound system, panggung gitu. Itu nggak dapat jatah saweran. Zamannya itu kan berarti kayak main musiknya umpamanya kan udah dapat bayarannya. Iya. Kan kayak gitu, umpamanya kayak penyanyi biasanya di salah satu orkes biasanya ada idola gitu. Umpamanya siapa si A gitu penyanyinya, umpamanya dapat saweran terus ya buat sendiri dulu zaman dulu. Yang saya tahu kayak gitu. Berarti kalau bicara dulu dan sekarang jelas beda gitu. Menurut Pade lebih baik atau lebih ya kita bicara adil gitu. Lebih baik atau lebih adil yang mana, Pade? Ya sebenarnya zaman sekarang berarti kan karena semua pemainnya Bekerja, juga iya kerja bekerja, sama, harusnya ini bersama. dibagi rata kayak Sama gitu. rata Iya, gitu. Cuman zaman dulu kan orang nggak, kadang-kadang nggak punya pikiran kayak gitu. Yang penting umpamanya kayak saya di sahur dapat 100.000 apa berapa ya buat sendiri kayak gitu. Iya. Ngertinya berarti Berarti orang dulu bisa jadi gini ya, Pade. Bayaran honornya itu sama sawerannya lebih gede sawerannya. Bisa jadi kayak gitu juga. ya kadang-kadang Ada yang mesti lebih sih. juga? Iya, kadangnya lebih kadang enggak. Iya. Namanya zaman dulu umpamanya kayak main berapa kali 15.000 apa 20.000 dapat umpamanya ada yang nyawar 2.000 2 kali apa 3 kali kan paling berapa gitu. Iya. Berarti memang nominalnya pada saat itu juga mengikuti gitu ya. Iya. Jadi tetap aja lebih seringnya lebih banyakan itunya Ya, bayarannya tetap. Dan tadi bicara hajatan. Nah, sekarang yang banyak orang itu nggak tahu, Pade. Kalau dulu itu grup dangdut, orkes gitu juga sering kayak dikontrak gitu. Ditanggap atau dikontrak Iya, di bioskop. Iya, Pade. Iya. Ya jadi Pade sebelumnya kan udah pernah cerita bahwa selain di hajatan juga pernah ngisi hiburan dangdut di bioskop. Iya. Itu gimana ceritanya, Pade? Ya berarti gini, berarti sebelum acara film dimulai, berarti 1 jam sebelumnya itu orkes sudah main gitu. Umpamanya penyanyi 4, umpamanya 1 lagu apa 2 lagu ini yang secukupnya gitu. Iya. Nyanyi sampai jamnya tersebut, habis mau muter film gitu. Nanti baru main film. Nanti umpamanya malamnya lagi mau midnight ya kayak gitu lagi. Berarti sebelumnya tuh orkes dulu. Ada sesi-sesinya gitu. Iya. Jadi nggak yang cuma satu kali tampil udah pulang gitu. Enggak. Berarti kita nunggu mungkin ada beberapa film yang udah diputar lagi. Iya. Nanti Berarti umpamanya sore kayak jam 9, umpamanya sampai jam 10. Ada berarti main orkes 1 jam gitu. Habis itu nanti ada film, habis itu kan nanti malam minggu kan midnight itu berarti nanti ya juga nyanyi dulu. Habis nyanyi nanti acara midnight ya. kira-kira durasinya berapa menit pada waktu itu Ya, sebelum pokoknya sejam sebelum mulai. berarti kurang lebihnya sejam lah, antara kurang penyanyi. lebih Iya. tim orkes itu Iya. 1 jam. Iya. Penyanyi ada berapa kira-kira waktu itu? Kadang 4 kadang 5 enggak mesti. 45 Iya. itu termasuk Pade gitu ya? Iya, kadang-kadang Cowok dua berapa, lagu. cewek berapa gitu? Ya, paling 2 lagu kadang-kadang kan umpamanya waktunya kurang berapa menit biasanya kan diperpanjang gitu. Kayak rapnya umpamanya ya, referennya umpamanya biasanya sekali kan bisa 2 kali 3 kali. Nah, kan untuk bisa. Pade sendiri waktu itu biasanya per sesi itu nyanyi berapa lagu? paling 2 lagu. Oh, 2 lagu Ya ya. kadang ya 1. Sama. Tergantung. Ikutin itunya ya. Iya. Durasi ataupun iya. timingnya gitu sih kondisinya seperti apa gitu. Dan
Kalau di bioskop itu mungkin nggak ada yang nyawer. Ya kadang ada, cuman kan kebanyakan dari bawah. Kan ada panggungnya kayak gini, depannya Iya. yang buat Apa namanya? layar. Layar gitu. Nah, depannya kan ada berapa meter gitu kan yang buat pemain-pemain sama penyanyi. Kadang kan nggak usah naik gitu, barangkali kacau. Artinya gini, kalau untuk di studio film bioskop itu kan yang saya tahu sekarang ya, Iya. depan memang paling depan itu ada layar, Iya. terus ada kayak Kursi-kursi. ada kayak panggung-panggung. Iya, iya, Itu iya. sebenarnya bukan Iya. panggung, cuman kayak lantai gitu Iya, ya. lantai. Lantai Cuman cuman kan agak di atas. Iya, terus nanti untuk penontonnya kursinya kan makin Iya. ke belakang makin tinggi Iya, gitu. iya. Itu seperti itu dulu. Iya memang kayak gitu. Jadi pada dan tim orkesnya itu stay di atas Iya. itu lantai yang itu yang paling depan itu. Terus nanti ngadep ke sana ke penonton. Iya. Penonton itu siap sebenarnya itu udah beli tiket Udah. filmnya. Berarti film sama orkesnya berarti kerjasama antara bioskop sama, berarti dari orang orkes itu udah kerjasama gitu. Pokoknya main tiap minggu pagi, berarti malam minggu sama minggu pagi, terus malam Senin. Ada jadwalnya Iya. gitu. Jadi kalau diinget-inget berapa kali maksudnya untuk jadwal gitu ya. Kan tadi satu minggunya lebih dari satu kali gitu. Pernah ngisi berapa puluh kali Pak De, kalau pada ingat? Atau bertahun-tahun kah atau berbulan-bulan atau gimana? Ya lumayan panjang sih waktunya ya. Nggak ngitung waktunya, cuman kan kayaknya udah agak lumayan lama gitu. Tapi berarti waktu itu kayak langgeng gitu. Ya lumayan. Ya gitu. Berarti main kalau malam minggu. Iya. Malam minggu sore berarti antara. Artinya dari sejak awal Pade pernah ngisi atau nyanyi di bioskop itu kedepannya itu sampai berapa tahun kira-kira? Pernah maksudnya mengalami itu tuh berapa tahun atau berapa bulan dari mulai awal pengalaman? Ya kurang lebih setahun lebih lah. Oh itu ya tadi Pade tuh ngalamin ngisi acara di bioskop itu sekitar 1 tahun lebih Ya gitu. Dan berhentinya gimana? Ya waktu itu berarti ada orkesnya juga udah berhenti gitu. Terus sayanya yang emang berhenti dari orang tua saya kan nggak boleh. Maksudnya ya ada orang yang nggak suka gitu loh. Bilangnya tuh loh Pak De, kalau orkes namanya orang ikut di orkes itu pada minuman keras kayak gitu. Tadinya kayak gitu. Zaman dulu kan kayak gitu ada. Ya ada orang yang nggak suka lagi. Jadi gini ya Pak De, kita sambil makan minum sekali Pak De. Iya iya. Maaf ini seadanya. Jadi lebih dulu Pak De yang berhenti ataupun atau tim orkesnya? Ya waktu itu maksudnya berhenti duluan lah. Orkesnya? Enggak, menurutnya Padenya Padenya. ya berhenti dulu karena ya kayak gitulah ada kesalahpahaman gitu. Oke, jadi gini. Jadi kayak ada setiap profesi, setiap karir itu Ya ada kendalanya gitu. ada plus minusnya, ada suka dukanya gitu ya. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya kalau kita memang punya prinsip, kita tuh pokoknya orang baik gitulah. Orang baik ya kita udah pasti nggak ngelakuin hal-hal yang tidak baik dan nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang ataupun terlarang gitu kan. Artinya gini, pada saat itu baik atau enggak baiknya itu masing-masing dong, kembali ke masing-masing. Artinya enggak semuanya, cuman pada saat itu punya apa ya, kayak dinilai gitu. Punya penilaian di masyarakat secara umum bahwa kalau kayak artis-artis ataupun karir-karir seperti itu, dari misalkan dangdut ataupun band ataupun apa itu ada paradigma ataupun penilaian bahwa itu tuh ada sisi gelapnya gitu ya, dimana sisi gelapnya itu mungkin bagi masyarakat ya pasti nggak baik karena mungkin dari mulai minuman gitu, kayak berarti sering kali ada. Iya, Tapi memang yang terjadi seperti itu. Ya ada sih, cuman kan saya nggak ngikut kayak gitu. Cuman daripada saya nanti ribut sama Ke orang bawah tua, gitu ya. nanti saya kan berarti penurut sama orang tua lah gitu. Daripada nanti menyakiti hatinya orang tua ya. Berarti lebih memang baik. bener-bener dari orang tua Pak De? Dari orang tua memang Nggak kalau orang tua waktu itu nggak ngelarang ataupun kayak nggak ngomplain itu mungkin lanjut gitu. Ya lanjut. Wong dulu kan ceritanya Satu ada, kan hobi gitu ya. dulu ada orang ke situ, berarti habis lebaran. Terus cari penyanyi gitu. Terus mau nyanyi ya lumayan
panjang waktunya sih di kontrak gitu nyanyi, tapi ngikut ke mana-mana gitu. Tadinya tuh ngomong sama orang tua saya, cuman kan nggak boleh, nggak boleh. Pas udah seminggu ke sana, terus tahu-tahu udah boleh lagi. Tapi kan akunya udah mundur. Akunya udah ya gimana lah. Berarti itu benar-benar dari orang tua apa dia yang larang? Iya dulu. Larangnya gimana sih? Ya kayak gitu sih kan nantinya barangkali ngikut kayak gitu. Jadi nama baik gitu ya, punya jaga nama baik keluarga, akhirnya pada nurut. Di situ terpaksa dong berarti. Ya terpaksa nggak terpaksa, maksudnya ya saya cuma nurut aja lah, nggak daripada menyakiti hati orang tua kayak gitu aja. Cari Lebih baik ibaratnya yang mengalah lebih gitu, mengalah ya, gitu lebih ya. baik gimana gitu. Dan pada saat itu ngerasa banget, kerasa dong berhentinya pada di karir nyanyi di dangdut Ya gitu. kerasa banget, cuman kan ya saya gimana lagi gitu. Dari mulai mungkin untuk mengeksplor bakatnya tadi, hobinya itu sekarang terbatas juga. Tadi kan Mayan ada bayarannya itu untuk nyanyi itu beda dong setelah udah berhenti. Jadi pemasukannya mungkin berkurang gitu secara misalkan Ya bulanan ini juga gitu, ya juga mengurangi gitu. pastinya ya. Iya, cuman kan ya mau gimana lagi gitu, yang Dan terbaiknya gimana iya, gitu kan. kalau boleh tahu waktu itu berarti hasil nyanyi-nyanyi itu uangnya buat Pade pribadi sendiri atau gimana? Ya kadang Kalau boleh tahu. buat dikasih sama orang tua, buat ibu ya. Oh tetap ya, Iya. tetap kayak selayaknya anak itu bantu orang tua gitu ya. Oh berarti waktu itu pernah juga dikasihkan ke ibu gitu. Iya, kalau ke bapak sih enggak ngasih, cuman ke ibu gitu. Iya pasti gitu. Berarti intinya bukan buat Pade pribadi gitu sendiri gitu. Ya sebagian ada buat beli umpamanya, beli sepatu, beli pakaian, beli apa Gitu. Iya, Pernah ada pencapaian nggak yang misalkan kalau sekarang kan ada penyanyi bisa beli contoh mobil gitu, terus motor lah kecil-kecilnya ataupun ya HP ataupun apa. Kalau dulu cuma buat itu keperluan biasa gitu. iya. Bukan yang misalkan beli motor atau apa. Ya enggak, zaman dulu Enggak. Palingnya ya kayak gitu lah, sekedar bantu, terus paling ya buat sendiri aja gitu. Ya paling buat beli-beli kayak gitu, kostum kan lagi suka-sukanya pakaian gitu kan. Umur kan umur 17-18 gitu. Oh ya penampilan gitu ya. Dan tadi untuk itunya apa namanya? Orkesnya apa deh? Namanya apa? Barangkali ini yang nonton nanti inget. Orang-orangnya udah enggak. Kok orang-orangnya udah banyak Ya, kan pada banyak, ada yang udah ada meninggal, ada yang kena penyakit, ada apa sih. jadi memang sebagian rata-rata ada. usianya udah lanjut semua dan Ya, kebanyakan saya- lebih tua daripada. Iya, saya kan umpamanya umur 17-18, beliau Mereka ada udah yang bapak-bapak 40 sana, mungkin. iya. Iya. Udah sepuh-sepuh. Intinya mereka tuh udah pada Ya, yang- jadi bapak lah. Iya, yang umpamanya kayak yang udah sepuh sampai sekarang ada ya juga Mungkin masih gitu. rata-rata umur-umurannya Bang Haji mungkin ya. Ya mungkin segitu. Iya segituan. Dan ya sama kayak Soneta aja generasi pertamanya udah hampir semuanya tuh Enggak ada ya. udah nggak ada gitu. Jadi tinggal Penerusnya ya berarti. itunya Bang Haji Roma sama kayaknya ininya kendangnya takdutnya itu. Dan itu rata-rata tapi nama orkesnya ada namanya kalau sekarang yang saya ikutin idaman musik gitu nama orkesnya. Terus ada di sini yang top itu Prima Ega Musik itu pada waktu itu pada ikutnya orkes apa? Apa perlu? Oh ada namanya kan? Iya barangkali ada yang nonton terus tahu ingat gitu pernah nonton Iya. dulu. Kalau untuk teman-teman dari Mustika dulu barangkali masih eksis di dunia acting atau di musik dangdut, tolong kabarin. Oh Mustika Musik pada namanya Mustika Musik itu Oh. yang punya orang mana? Yang punya itu orang Banjaran, Tegal berarti asli Tegal ya. tapi kalau berarti wakil pimpinannya berarti dari Tegal, yang itu berarti bosnya dari Banjaran. Semua personil dari Tegal. Tegal. Penyanyi juga Ada yang luar kota, ada. dari daerah Margasari. Oh itu masih Tegal. Iya, cuma Soalnya masih jauh. Oh yang Kota maksudnya sama. nggak yang di daerah kota gitu. Iya. Dan untuk perjalanannya itu bareng rombongan. Setiap misalkan ke Batang, ke Pekalongan gitu keluar Enggak, kota. berarti dari yang lainnya tuh udah sana, nanti ada salah satu pemainnya ya terus yang ke rumah saya jemput. Oh berarti intinya Jadi terjamin gitu ya. Iya, naik mobil itu, naik Transportnya bis gitu, ya. terjamin gitu. Jadi terima Aman. beres untuk nyanyinya itu udah pasti Iya. aman, terkendali. Kalau mau profesional. latihan sebelum pentas umpamanya ya mau ke Tegal, umpamanya ya ada kendaraan gitu. Nanti pulangnya ya ada yang nganter gitu. Aman banget sih. Oh, Enak. iya. Jadi intinya di situ enak lah pokoknya dikasih sarana fasilitas semua kita tinggal nyanyi dapat bayaran di situ enak kan.
Dan oke, mungkin ini untuk durasi juga karena ini juga udah malam. Pada barangkali ada waktu di rumah mau istirahat atau gimana. Mungkin singkatnya gini, suka dukanya jadi penyanyi dangdut dulu untuk Pade sendiri. Kita kalau melihat gender ini, Pade kan penyanyi cowok, itu hampir sama untuk sekarang gitu ya. Dan jadi nggak begitu diminati gitu di Tegal khususnya Jawa Tengah. Dan untuk yang lain yang Pade rasain untuk suka dukanya, sukanya dulu apa? Kalau dukanya sih nggak ada ya. Dukanya nggak ada, Pade? Nggak ada kan, karena dulu kan kayaknya lagi senang-senangnya musik gitu ya. Oh, ya, jadi emang kan bener-bener itu di situ memang ibaratnya kalau digemari banget gitu ya, nggak dibayar diminati aja, banget ya. nggak dibayar aja kayaknya kalau nyanyi disorakin. Udah itu ada bangga aja, gitu ya, Pak. bangga banget, Seneng kayaknya gitu ya. seneng banget. Kita dikasih kesempatan nyanyi aja itu udah bangga Karena banget. itu Udah mungkin berharga banget. Iya, makanya itu kan udah profesi umpamanya ya, saya penyanyi gitu. Kalau nyanyi aja udah dipanggil itu kayaknya bangga banget gitu. Iya. Kita Ibaratnya, sambut umpamanya tanpa bayaran Toto aja kayaknya. Purwa gitu. Kayaknya seneng Berarti banget. nama panggung, Pak, Dek? Iya. Itu waktu Iya. ngisi acara pun ya namanya Toto Purwa gitu. Keren. Dan suka duka tadi, sukanya lebih banyak dan pastinya. Dan ternyata dukanya itu hampir nggak ada. Iya. Ya paling cuman kalau pulang kemalaman itu kan nanti nginep di, biasanya kalau malam minggu main kan nanti di rumahnya pimpinan itu ya. Iya. Kadang di rumah teman-teman yang artis atau yang pemain-pemain lagi gitu. Lah, itu suka dukanya untuk perbedaan jadi penyanyi dangdut dulu atau entertain zaman dulu sama sekarang. Itu dari misalkan tadi udah diceritakan bahwa sawerannya itu Iya. beda gitu ya. Untuk formasi Pade dari misal di panggung gitu sama gitu ya. Untuk alat-alat musiknya sama. MC ada, jadi khusus gitu ya. Ada. Dan nggak kayak sekarang MC itu merangkap jadi Enggak. selingan penyanyi juga. Ya kadang nyanyi, cuman kan kalau MC ya khusus MC biasanya kayak gitu. Terus kalau zaman dulu kan lampu panggungnya, kalau sekarang udah otomatis kan ya. Iya. Kalau dulu kan masih ada orangnya. Lampu lightingnya itu. Iya, lightingnya itu berarti Lampu panggungnya iya, ya? lampu panggungnya kan ada yang mainin itu zamannya dulu. iya. Mana lagi nyanyi mau dikasih merah apa hijau apa biru apa ungu kayak gitu. Nanti di ini pencet-pencet. Cara manual gitu Iya, ya. kalau zaman Nggak dulu. otomatis gitu. Lampu ada cuman kan enggak. Tetap ada lighting dulu. Ada. Lah untuk videonya Kan enggak ada kayak gitu kan dulu. belum ada syutingan gitu. Paling ada foto itu, foto-foto yang Dokumentasi buat foto-foto itu iya, Pak. pernah punya dulu Pade? Ya dulu sih ada yang moto, cuman kan orang-orang Kita foto nggak keliling, kenal. ya, foto keliling kayak gitu kadang-kadang mungkin suka moto kayak Jadi gitu untuk aja. untuk kita mengenang pada waktu Nggak itu enggak ada. sama sekali. Untuk Nggak ada. sama kecuali sekali. kecuali dari kitanya ini memane minta foto nanti mau tak bayar nanti bawa pulang. Paling bisa mengenangnya sama yang waktu itu ngalamin bareng gitu ya. Misal musisinya ada yang masih hidup, kita ngobrol itu mengenang. Terus mungkin dari penonton ada yang kita kenal ataupun ternyata masih saudara gitu, itu bisa mengenang seperti Iya. itu. Untuk secara jejak dari misalkan video foto tuh nggak ada, tapi untuk cerita gitu ya. Mustika musik, orkes Melayu Mustika. Orkes Melayu Mustika Musik. Oke, sebelum kita tutup Ade, apalagi yang mau disampaikan gitu. Ini berarti kita mutlak membahas dangdut gitu ya, entertain dangdut atau musik dangdut panggung-panggung dulu. Jadi silakan Ade, barangkali ada yang mau diceritakan lagi, mau disampaikan ke saya ataupun ke penonton kita, monggo sebelum kita tutup. Oke, untuk teman-teman yang dulu dari Mustika dimanapun Anda berada, mungkin barangkali masih sehat. Terima kasih juga dulu umpamanya saya pernah merepotkan apa gimana, saya mohon maaf gitu. Gitu aja. Itu Ya. Dan untuk ceritanya udah cukup? Udah cukup gitu aja. Mungkin kita sambung lagi nanti ataupun secara pribadi gitu ya. Barangkali ada yang kenal pada saya artis seniornya Tegal gitu ya. Dulu dengan nama panggung Toto Purwa. Silahkan komen barangkali ada yang ingat orang tuanya ataupun saudara-saudaranya dulu. Ini juga dari perwakilan Orkes Melayu Mustika Musik gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Ini episode kedua Pak De. Jadi pertama itu waktu beberapa bulan yang lalu, ini untuk episode kedua bersama Pak De. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para support KBS TV atau
Badok Podcast ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa kasih support selalu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supportnya dengan cara like, komen juga. Dan terima kasih banyak, barangkali mau share juga silahkan. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan gitu ataupun keliru gitu. Kami minta maaf. Dan ya, saya Zulfikar bersama Pade Toto Purwa pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pade. Setengah jam berarti kayak